Waalaikumsalam, Bu Nika, Anji. Gimana kabarnya Bu Nika? Alhamdulillah Bu Pita, hari ini saya sehat. Gimana dengan Bu Pita hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oke, Kita saya gimana? ini, ya Bu Pita, Gimana saya Bu Nika? ini mau Ada yang bisa saya ngobrol-ngobrol bantu? tentang murid-murid saya ini loh Bu Pita. Bisa ya? Ya, saya, Gimana? oke, Bisa untuk Bu Nika, oke. Nika. Begini Bu Pita, saya ini kan mengajar di SMK 6, kebetulan jurusan yang saya ampu itu ada di busana, kemudian kuliner, kemudian kecantikan, dan juga perhotelan. Dari keempat jurusan itu, saya mengalami hal yang ingin saya perbaiki, yaitu di kecantikan itu nilainya selalu di bawah rata-rata jurusan yang lain. Seperti itu Bu Pita. Oh, berarti ini ya Bu, nilai dari jurusan kecantikan itu belum sesuai dengan harapannya Bu Nika, Ya ya? betul, ya betul Bu Pita. Ya, jadi nilai yang seperti apa yang ingin Bu Nika harapkan? Saya menginginkan nilai anak saya di kecantikan itu sama seperti yang lain, minimalnya 8 lah Bu Pita, untuk J. nilai matematiknya. Begitu Bu Pita. Iya. Bu Nika, menurut Ibu, hal apa yang membuat nilai mereka, nilai yang di jurusan kecantikan itu berada di bawah nilai dari jurusan yang lain, Bu? Kira-kira Baik. apa penyebabnya? Ya Bu Pita, saya ini sudah bertanya pada anak-anak. Beberapa anak itu menyampaikan bahwa pada saat ulangan itu atau tugas itu mereka sering kurang persiapan dalam menghadapi ulangan itu. Jadi mereka lebih mempersiapkan diri pada kegiatan praktik kejuruannya, sehingga untuk yang nilai akademik yang lain itu seringkali terabaikan seperti itu Bu Pita. Oh, berarti karena kurangnya persiapan, Bu, mereka kurang siap dalam belajar. Nah, Iya, iya menurut Bu benar Bu. Nika, strategi apa Ya, yang Bu ya Nika akan betul. lakukan? Strateginya apa, Bu? Agar nilai mereka itu bisa sesuai yang diharapkan oleh Bu Nika. Oke, saya malah ada pencerahan ini setelah saya ngobrol sama Bu Pita ini. Jadi saya memang belum memberi penguatan tentang manajemen waktu untuk anak-anak di kecantikan. Jadi mereka supaya bisa membagi waktu antara kejuruannya dengan akademik yang lain. Jadi itu memang saya belum sering kali tidak tersampaikan. Begitu Bu Pita. Oh iya. Nah, selain itu strategi apa Bu yang bisa Bu Nika terapkan lagi agar nilai anak-anak bisa sesuai dengan harapan Bu Nika? Strategi yang lain mungkin saya akan mengidentifikasi gaya belajar mereka, Bu Pita. Karena di jurusan yang lain itu sudah saya lakukan, tapi untuk yang di jurusan kecantikan ini memang saya belum melakukan identifikasi gaya belajar mereka, Bu Pita. Oke, jadi dari dua hal tersebut tentang manajemen waktu dan identifikasi gaya belajar mereka, kira-kira hambatan atau tantangan apa yang akan dihadapi oleh Bu Nika?
Untuk hambatannya atau tantangannya, untuk yang pertama pada manajemen waktu sepertinya faktor U, Bu Pita. Iya, sepertinya faktor U, Iya. usia. Jadi saya sering lupa untuk memberikan, eee, apa ya, penguatan pada anak-anak di kecantikan itu supaya mereka bisa membagi waktu antara kegiatan di prakteknya di kejuruan dengan, kegiatan akademis yang lain. Sehingga ini memang benar-benar terima kasih loh Bu Pita, jadi mengingatkan saya itu benar-benar saya Iya. harus ini ya, memberikan selalu sering, lebih sering untuk memberikan penguatan pada anak-anak begitu ya Bu Pita ya? Iya, Gitu Bu Pita? berarti iya, berarti harus sering diingatkan ya Bu anak-anaknya. Iya iya Terus betul, kemudian apalagi ini anak-anaknya putri kemudian semua. mhm, iya betul, anaknya perlu diingatkan terus ya Bu Iya ya. iya betul. Nah betul, nah bagaimana dengan yang identifikasi gaya belajar Bu? Untuk, identifikasi gaya belajar mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostis Bu Pita. Ya, asesmen diagnostis nanti saya akan mendapatkan gaya belajar yang ada di kelas itu. Sehingga apakah gaya belajarnya audio, auditori, kemudian atau kinestetik seperti itu Bu Pita. Gitu Iya. ya? Ya. Iya, nggih, ada 3 nggih Bu gaya belajar, auditori, visual, sama kinestetik nggih. Iya, Nah, betul Bu dari Pita. tes diagnostik tersebut, kira-kira Ibu mau kerjasama dengan siapa? Ya, kalau untuk asesmen diagnostis ini saya akan kerjasamanya dengan guru BK. Yang pertama saya akan dengan guru BK. Sepertinya kalau guru BK itu kan dia indikator pertanyaan-pertanyaannya untuk asesmen diagnostis mungkin akan lebih lebih mengena untuk anak-anak di kecantikan seperti itu, Bu. Selain itu mungkin saya akan kegiatan apa? Saya komunikasikan dengan wali kelas, kemudian dengan ini, terutamanya saya ada kendala juga Bu Pita, di Iya saat Bu, sinyal. kendala apa? Ya, ini Oh kan saya iya iya. weekend ya, itu kan saya ada kendala di sinyal, WiFi-nya SMK 6 itu kadang-kadang, tidak nyampe di kelas-kelas kecantikan itu. Maka mungkin saya perlu kerjasamanya juga dengan petugas lab, supaya nanti, petugas lab itu bisa menyiapkan lab-nya untuk saya buat, kegiatan asesmen diagnostisnya seperti itu Bu Pita. Iya. Iya Bu, berarti harus ada sarana dan prasarananya nggih Bu? Iya betul, ya betul. Ya, nah kemudian kalau misalnya nih, tadi kan Bu Nika menyampaikan WiFi-nya SMK 6 itu kadang naik turun J, Iya kadang juga betul. tidak bisa. Nah, Ya bagaimana untuk mengatasinya Bu, ketika ya WiFi-nya itu baru tidak bisa? ya. Eee, Mungkin saya akan mengadakan tesnya pakai, paper test mungkin ya, Bu Pita. Ya, jadi kita tidak tergantung saja dengan Oke. WiFi, tapi juga dengan paper test supaya anak langsung mengerjakan di situ, eee, sehingga saya perlu juga ini harus, kerja sama dengan Sarpras juga ini untuk memfasilitasi kegiatan saya. Begitu ya, Bu Pita? Iya. Iya betul Bu, berarti selain dengan WiFi juga paper test J. Nah, Ye. terus setelah Ibu Bu Nika melakukan tes diagnostik tersebut, apa yang akan Ibu lakukan setelahnya? Oh ya, setelah saya melakukan asesmen diagnostis ini, maka dengan saya mengetahui gaya belajarnya, hal yang pertama saya lakukan adalah pada saat saya membuat rencana pembelajarannya, Bu Pita. Jadi rencana pembelajarannya sudah saya nanti harus saya terapkan gaya belajar yang saya dapat itu di rencana pembelajaran saya, begitu Bu Pita. Oh, oke. Nah, terus kira-kira Bu Nika mau melaksanakan kapan nih? Mau dieksekusi kapan nih kegiatan ini? Iya. Kalau eksekusinya mungkin kalau yang sekarang ini kan kita sudah hampir selesai ya di semester, Gasal ya. Mungkin nanti saya akan lakukan itu di aksi saya di awal semester genap begitu Bu Pita? Iya, Oh, di awal awal semester semester genap ya? genap. Iya J, iya, J.
Nah, gitu. ketika nanti mau mengeksekusi kegiatan dari Bu Nika tersebut, siapa yang akan dilibatkan, Bu? Siapa saja Oke. yang akan terlibat? Ya, saya saya akan melibatkan tadi saya melibatkan guru BK, kemudian wali kelas, betul wali kelas itu untuk memberikan informasi kepada anak-anak atau mengkondisikan anak-anaknya. Kemudian, petugas dari lab, tugas lab gitu, kemudian, eee, Wakasarpras mungkin yang akan saya tembusi untuk kegiatan saya, begitu Bu Pita. Oke, bagus sekali Bu Nika. Nah, dari perbincangan kita ini, Bu Nika, apa yang bisa Bu Nika simpulkan? Oke, saya malah jadi plong ini permasalahan saya bisa teratasi, Iya, bersama Bu Pita, yaitu, saya tadi menginginkan tujuan saya adalah bahwa nilai dari, anak-anak kecantikan saya menjadi nilainya bagus ya, di angka 8 saya tadi maunya. Kemudian apa yang iya, harus saya lakukan, berarti saya yang pertama, eee memberikan penguatan, lebih sering memberikan penguatan pada siswa untuk bisa memanajemen waktu. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan, asesmen diagnostis yang nanti akan saya dapat, yaitu gaya belajar anak-anak, sehingga saya dalam merancang, membuat rencana pembelajaran sudah sesuai dengan kondisi atau kebutuhan anak-anak. Dan saya nanti akan bekerja sama dengan, guru BK, kemudian juga dengan wali kelas, kemudian dengan, petugas lab, kemudian bisa juga saya nanti akan bekerja sama dengan, Wakasarpras, begitu Bu Pita. Sehingga nah, keren. hasilnya yang sudah seperti harapan saya, nilai anak-anak kecantikan akan menjadi bagus, seperti itu Bu Pita. Iya, wah keren sekali Bu Nika, hebat Bu Nika emang luar biasa ya. Ini kan Nah, nanti saya akan tunggu lagi cat nih Bu, perbincangan selanjutnya setelah Bu Nika mengeksekusi kegiatan ini ya. ya, Saya iya, tunggu hasilnya. baik. Baik Bu Pita, ini juga karena bantuan Bu Pita loh ini jadi saya jadi paham, mencerahkan sekali kegiatan di siang Iya ini. Bu. Terima kasih loh Bu Pita sudah membantu saya ini, Oke. sudah membantu saya. Sama-sama Bu Nika. Nih, Oke, sama-sama. ya, Oke. assalamualaikum. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Nika. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Pita. Alhamdulillah baik. Siang ini sehat gimana Bu Pita? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Nika. Bu Nika Ya, ada waktu nggak? Masih saya ada slow waktu. nggak? Masih kemarin Bu Pita sempat chat dengan saya ya, mau ada yang Iya, diobrolin ke saya ini. Kira-kira apa nih yang mau betul Bu. diobrolin ke saya, Bu? Iya Bu, saya tuh mau cerita Bu, Ya, mau curhat lah. Jadi ya, saya tuh agak sedikit pusing nih Bu, mikirin anak saya, salah satu ya, anak didik saya. ya. Iya, Gimana Bu? Bisa diceritakan Bu? iya. Jadi gini Bu Nika, saya tuh punya satu anak ya, satu anak didik atau satu murid yang beberapa bulan terakhir ini tuh dia sering tidak berangkat sekolah Bu. Ya, ya. Iya, jadi tujuan saya itu mau ngobrol nih sama Bu Nika, gimana nih si Hmm. anak ini loh Bu. Ya, tujuannya karena tadi ada anak yang sering tidak masuk sekolah dan harapannya Bu Pita apa ini? Iya betul Bu, jadi tujuannya ya ini biar harapan saya itu biar si anak itu ya masuk sekolah terus Bu, karena Oh gitu ya. mengingat dia itu kelas 3 Bu. Oh Jadi iya. kelas 3 mau ujian kan ya eman-eman nih Bu. Iya, betul Sebenarnya sih betul. anaknya Iya. baik, jujur, sopan. Tapi ya beberapa bulan terakhir ini dia sering tidak masuk. Dalam Hmm, 1 minggu itu bisa tidak berangkat itu 2 atau 3 hari begitu Bu. iya Jadi iya. kan ya eman-eman ya.
Padahal gitu anaknya ya. baik. Iya, iya. Jadi Nggih, kita tujuannya di sini membahas murid Bu Pita yang sering tidak masuk supaya dia masuk kembali ke sekolah supaya tidak tertinggal pembelajarannya begitu ya Bu, apalagi dia sudah kelas 3 begitu ya Bu betul. Pita ya. Oke. Betul, Sebelumnya mungkin nggih, Bu. Bu Pita sudah mencari informasi mengapa anak ini tidak masuk sekolah begitu Bu Pita? Iya, sudah Bu, saya sudah cari informasi. Nah, Iya. kebetulan kemarin si anak ini berangkat sekolah, Bu. Maka saya Iya. panggil, Mhm. saya tanyain si anak tersebut, dan ternyata dia tidak berangkat itu karena menjaga ibunya yang sedang sakit, Bu. Oh gitu. Jadi Oh, kasihan. Nggih. kasihan. Di satu sisi ya saya kasihan, tapi ya mau gimana lagi, nggih. Kasihan dia masa-masa sekolah, tapi harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Begitu, Iya, Bu. iya. Jadi anak ini tidak masuk karena dia menjaga ibunya yang sakit, begitu ya Bu Pita? Eee, Iya, Kemudian, betul. hambatannya apa ya Bu Pita? Hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam masalah ini? Iya, Bu Nika. Nah, hambatannya saya itu sering ini loh, Bu. Kalau saya telepon, Mhm. saya WA, itu Iya. seringnya tidak diangkat. Ketika saya Mmm. telepon tidak diangkat, ketika saya WA itu sering checklist satu. Jadi saya kesusahan dalam menghubungi si anak tersebut. Oh iya. Begitu. Dari teman-teman dekatnya juga sudah dihubungi dari Bu Pita? Iya, sudah Bu. Oh Sudah saya iya. hubungi, tapi ya memang beberapa temannya tidak tahu kenapa tidak berangkat. Iya, iya. Begitu. Kemudian dari ini, Bu Pita ada strategi apa ya supaya anak ini nanti bisa kembali ke sekolah, seperti biasa begitu? Strategi apa yang mungkin Bu Pita bisa lakukan? Kira-kira ini apa, Bu? Iya Bu, strateginya mungkin saya akan mengkomunikasikan hal ini atau berkaitan dengan anak ini dengan BK, dengan wali kelasnya mungkin ya Bu. Dan Ya, selain itu saya juga akan memotivasi si anak agar anak tersebut terus mempunyai semangat dalam belajar. Mungkin saya juga akan meminta ya, teman-temannya untuk selalu mensupport si anak tersebut, Bu. Begitu, Bu. ya. Jadi nanti strategi yang akan dilakukan Bu Pita yaitu yang pertama menghubungi dari guru BK, kemudian wali kelasnya juga, begitu ya Bu? Kemudian dari, Iya, Bu. siswa, teman-temannya dia, kemudian tadi dengan, eee, Iya, pihak lain? pihak lain. Nah, mungkin dengan strategi yang lain saya akan mengkomunikasikan dengan keluarganya mungkin, Bu. Saya mungkin Oh akan iya, ke rumahnya untuk mengkomunikasikan dengan ayahnya agar si anak tersebut ketika jamnya sekolah ya bisa sekolah. Begitu, Bu begitu. Nika. Nggih. Kira-kira dengan strategi yang Ibu Pita mau lakukan ini ada beberapa tadi ya, tantangannya apa yang akan kira-kira yang akan dihadapi Bu Pita dalam menggunakan strategi ini, Bu? Iya, tantangannya itu kan, ayahnya kan kerja nih, Bu. Ya, Ayahnya kerja, pasti kan cari uang nih untuk kehidupan rumah ya, tangganya, Nggih. Terus mhm, adiknya juga masih kecil, masih SD. Nah, sementara dia anak pertama yang harus sekolah juga. Nah, betul, gimana ya, tantangan saya itu ketika ayahnya kerja, terus adiknya sekolah, terus kemudian si anak juga sekolah. Terus gimana ya Bu? Mungkin Bu Nika punya solusi yang lain untuk menghadapi persoalan ini. tadi Ibu juga mengatakan memotivasi siswa tersebut ya? Iya, Betul, ya. iya, memotivasi siswa tersebut berarti pada saat mungkin anak ini berada di sekolah maupun dia berada di rumah mungkin, kira-kira motivasi apa yang mungkin bisa Ibu berikan untuk dia, siswa tersebut bersemangat untuk kembali ke sekolah, Bu Pita? Iya, motivasinya mungkin saya akan kirimi kirimi si anak tersebut,
materi pembelajaran ya Bu. Nah karena kan pelajaran saya ini praktek, Iya. otomatis anak harus bisa paham tentang praktek ini, komputer Iya. akuntansi. Mmm. Maka saya akan mengirimkan link YouTube untuk si anak belajar. Nah, Iya. selain mengirimkan link YouTube, saya juga akan Iya. mengirimkan materi-materi yang sifatnya teoritis. Oh Begitu, begitu. Bu. Oh iya. Jadi Enje. anaknya lebih lebih senang ya, lebih ingin untuk datang ke sekolah, apalagi kalau ini dipraktekkan langsung dengan Bu Pita, bu guru yang cantik ya, jadi semangat lagi ya ini anaknya ya, begitu ya Bu Pita Ya, ya? semoga ya Bu, semoga Iya. bisa semangat Oke, lagi. untuk yang, strategi tadi yang kedua itu Ibu akan komunikasikan dengan pihak sekolah kan berarti nggih? Yang ada wali kelas, guru BK, kira-kira dari situ ada hambatan tidak, Bu? Kalau hambatan sih sepertinya tidak ada, Bu. Nanti Oke. ketika saya mengkomunikasikannya, nanti kan akan tertangani nggih, Ya. untuk saat ini belum ada hambatannya. Nah, tapi Iya. kalau ketika saya mengkomunikasikan dengan pihak keluarga, Oh itu iya. yang mungkin ada hambatannya. Ketika si ayahnya kerja, adiknya sekolah, dia juga sekolah, nah itu masih ada hambatannya. Nah, Oke. mungkin saya juga akan mengkomunikasikan dengan saudara-saudaranya, Bu. Betul, iya betul. Iya Oke. iya iya. Jadi Jadi heeh? Jadi ketika si ayahnya kerja, adiknya sekolah, dia juga sekolah, ibunya mungkin bisa, ditemani atau ditungguin oleh saudaranya. Oke. Begitu, Bu. Iya Bu Pita. Baik Bu Pita, jadi sudah bisa ada pencerahan ya Bu Pita untuk, Iya, ini Bu. mau mau kapan mau dilakukan nih Bu Pita? Mau dieksekusinya kapan nih kegiatannya Bu Iya. Pita ini supaya anaknya kembali Iya. lagi ke sekolah? Betul, rencananya besok, Bu, setelah pulang sekolah, saya Ya. akan komunikasikan dengan BK, dengan Iya. wali kelas, Iya. kemudian kalau sudah saya komunikasikan dengan pihak sekolah, maka saya akan ke rumah si anak tersebut untuk mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Begitu, Oke. Bu Nika. Iya, oke. Bagus sekali Bu Pita, sudah tepat sekali, strategi yang mau dipakai Bu Pita dari kegiatan kita, percakapan kita siang ini, mungkin Bu Pita bisa ngambil kesimpulan dari awal sampai akhir tadi yang, membuat sepertinya Bu Pita plong juga ya ini ya, sudah Iya, bisa Bu, sudah plong, iya, nggih. Jadi nggih, monggo. dari perbincangan kita ini, Bu, saya bisa ambil kesimpulan bahwa Iya. nanti ketika si anak, tidak berangkat, nanti saya akan mengkomunikasikan dengan BK, dengan wali kelas, Iya. kemudian meminta bantuan teman-temannya untuk Betul. memotivasi dan men-support mereka, men-support Betul. si anak, nggih. Iya. Terus kemudian yang kedua, saya Iya. juga akan mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Nah, Iya. selain komunikasi dengan orang tuanya, saya juga akan mengkomunikasikan dengan saudara-saudaranya, Bu. Oh begitu Jadi ketika ya. si ayahnya kerja, Iya. anak-anaknya sekolah, ibunya bisa dijaga oleh saudaranya, saudara Oke. terdekat gitu, Bu, yang rumahnya Nggih. dekat di situ. Iya. Begitu, Bu Ika. Iya. Oke, berarti sudah terselesaikan ya Bu Pita ya, untuk Bu, permasalahan, nggih. anak Bu Pita ini yang sering tidak masuk sekolah. Semoga, setelah Ibu melakukan aksinya, rencananya ini terlaksana, anak bisa lanjut kembali ke sekolah, eee, belajar bersama-sama teman-temannya di sekolah. Begitu ya Bu Oke. Pita? Iya, Bu Nika, betul. Bu Tunggu Nika, lagi. terima kasih sekali Iya, sudah memberi sama-sama. pencerahan kepada saya Iya, ya. sama-sama Bu Pita. Saya nanti akan, nagih lagi kira-kira setelah diberi action seperti itu, anaknya ada perubahan atau tidak, saya diberitahu ya Bu Pita ya? Oke, Diberi siap Bu, infonya ya Bu nanti Pita kita ya? komunikasi lagi ya, Iya Bu. iya Bu Pita, terima kasih. Iya, Iya. terima kasih ya Bu Nika, sudah plong Nggih. sekarang. Iya. Semangat Bu Nika untuk mendidik Iya. anak bangsa ya. Siap, Terima kasih. semangat. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.